Kalau dulu bapaknya nggak suka sama saya, nggak apa-apa, kamu bersahabat sama anak. Jadi dia kemarin, dia baik sama anaknya Anies Baswedan. Dia baik semua. Ya kan, dia Kalau nggak salah Dia- yang merancang gaun pengantinnya anaknya Anies Baswedan, iya, Didit ya. nggak dibayar lagi. Janganlah jadi manusia yang suka gaya elit, ekonomi sulit. Saya Ini lupa ya, kalau sekarang sudah jadi presiden, bukan lagi kampanye. Iya, tapi nggak bayar ya. Mungkin saja memang pada saat itu tidak dalam rangka jual beli. Itu karena Mas Anies kan jauh sebelum pilpres. Jadi guys, kemarin itu saat Pak Prabowo interview dengan 7 jurnalis, nah di situ nyeletuk ya, Pak Prabowo mengatakan bahwasanya yang membuat gaun pengantin anak Pak Anies Baswedan itu adalah Mas Didit, yang dimana kala itu belum dibayar. Nah hal itu pun akhirnya rame dikomentari oleh para netizen. Tentunya para buzzer senang banget menggoreng statement dari Pak Prabowo tersebut. Ya tentu saja ya, karena kan selama ini dicari terus tuh untuk mempermalukan Pak Anies Baswedan lah ya. Tapi gue nggak tahu nih konteksnya gimana kok sampai Pak Prabowo ngomong seperti itu saat di interview. Padahal ini kan bukan interview ecek-ecek loh, ini interview beneran gitu loh. Kenapa kok harus hal seperti itu dibahas gitu loh? Apa Pak Prabowo lupa kalau saat ini beliau itu adalah Presiden Republik Indonesia? Rasa-rasanya tidak pantas lah ngomong seperti itu. Nah yang kedua, kita kan belum tahu nih dulu itu gimana prosesnya, akadnya gimana. Apakah itu memang jual beli jasa atau bagaimana, atau hanya endorse saja? Karena kan ketika itu Pak Anies Baswedan menjabat sebagai gubernur DKI, beliau itu namanya luar biasa dikenal ya kan. Jadi feedbacknya juga bagus juga untuk Mas Didit kalau memang untuk memperkenalkan bahwasanya beliau itu desainer handal gitu loh. Dan gua melihat juga ada foto Pak Mas Didit dengan putrinya Pak Anies Baswedan gitu. Jadi nggak ada salahnya juga kalau memang kalau pada akhirnya Pak Anies tidak bayar gitu loh. Ini mungkin dalam bentuk hadiah kan bisa saja. Nah kita tinggal nunggu nih klarifikasi dari Mas Didit dan juga Pak Anies Baswedan kalau menanggapi gitu ya. Karena sudah rame juga nih di sosial media ya kan, buzzernya senang banget menggoreng ini. Nah kita lihat ya di akun X. Tweetan dari oposisicerdas.com, detik-detik Prabowo ungkap Anies Baswedan tak bayar baju rancangan Didit. Kita lihat di sini komentarnya. Akadnya ngasih atau jual, tinggal dijelasin saja. Lagian apa hubungannya sama urusan negara? Koruptor aja nyuri uang negara triliunan pak, nggak ditagih. Presiden pundungan, aduh. Nah ini ada yang ngedit lagi nih tweetannya Fufafa. 5 menit nonton, anjrit ngomong apa sih WKWKWK. 10 menit nonton, ini termasuk pintar atau bodoh? 15 menit nonton, kalau gue jadi Najwa gue tampolin satu-satu tuh orang-orangnya Prabowo. Berisik banget coy. Setelah Prabowo sebut orang pintar gak jadi apa-apa, sekarang sindir Anies gak bayar baju rancangan anaknya. Prabowo ternyata masih punya sakit hati sama Anies. Mungkin karena dapat nilai 11 dari Anies untuk kinerjanya. Nilai 11 dari 100 ini sering kali dibahas juga ya oleh netizen. Bahkan ada yang mengatakan ini ketinggian loh dikasih nilai 11 dari 100. Gila gak coba? Suruh Didit minta dong pak, masa anda mengungkapkan kayak gini, kurang etis sebagai pemimpin macan Asia. Nah betul, ini gak etis banget karena di forum yang sangat bagus sekali loh dan ditonton seluruh rakyat Indonesia. Dimohon pejabat dapat memisah urusan rumah tangga yang sifatnya pribadi dengan urusan keluarga dalam berstatement di depan publik, karena publik akan menilai setiap statement yang keluar dari pejabat. Ini betul. Bukti gaya komunikasi yang kurang baik pantas jurang, di akar rumput tetap menganga. Gimana ini guys? Tapi kita harus lihat dulu deh komentar dari para buzzernya ya. Seneng banget dia, girang. Ini dia videonya. Ya kalau misalkan nggak punya modal, jangan sosokan pakai perancang busana, apalagi yang dipakai perancang busana kelas internasional. Santai-santai. Bapak Prabowo ngomong begitu karena ada yang nanya. Bukan nanya, ada yang mengingatkan. Intinya gini, Bapak Prabowo sudah baik kepada abah kalian.
bukan hanya kepada abahnya, akan tetapi kepada anaknya juga. Kalau misalkan gak baik, ya gak mungkin Mas Didit, anaknya Bapak Prabowo, diizinkan menjadi perancang busananya anaknya abahmu. Walaupun mungkin ya Bapak Prabowo sudah tahu bahwa endingnya gak akan dibayar. Padahal dulu Anies Baswedan itu pernah berjanji kalau Pak Prabowo itu masih mau maju menjadi calon presiden, itu Anies Baswedan itu tidak akan maju, ya, karena Anies tidak mau mengkhianati Pak Prabowo. Dan buktinya apa? Anies maju juga kan. Bahkan saat di debat capres, Anies Baswedan itu malah mengolok-olok Pak Prabowo dengan mengasih nilai 11 dari 100 waktu Pak Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Pas nikahan anaknya malah yang desain atau yang membuat gaun temanten buat anaknya Anies Baswedan itu malah Mas Didi, dan nggak dibayar lagi. Tapi emang kok saya akui kok kalau Anies Baswedan itu orang yang benar-benar kuat. Kuat menanggung malu. Gimana guys? Girang banget kan buzzernya? Ya kita anggap buzzer saja lah ya. Karena gini guys ya, mungkin perlu kita jelaskan satu persatu ya tahapannya. Yang pertama, soal baju pengantin ini sudah jelaskan tadi di depan ya, akadnya gimana ya kan. Karena kan ada nilai juga nih kasih baju ke anaknya Pak Anies ya kan, agar orang lain bisa tahu bahwasanya itu desainnya memang dari Mas Didit. Nah itu impactnya juga baik juga untuk Mas Didit. Yang kedua, soal majunya Pak Anies di Pilpres kemarin. Padahal ini sudah sering kali dibahas ya, bahkan Pak Anies juga sudah menjelaskan. Ya mudah-mudahan si abangnya ini melihatlah ya penjelasan dari Pak Anies biar lebih gamblang gitu loh. Dan yang paling penting sebenarnya hal seperti itu tidak perlu dan tidak penting banget untuk dibahas di forum yang sangat luar biasa bagusnya ketika Pak Prabowo untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para wartawan yang tentunya berefek kepada negara kita. Bukan malah urusan pribadi gitu loh. Nah soal penilaian Pak Anies kepada Pak Prabowo 11 dari 100 ini abang ini belum paham juga ya bahwasanya yang dinilai itu kinerjanya bukan Pak Prabowo-nya. Jadi jangan baper gitu loh. Ya wajar saja kan seseorang menilai kinerja orang lain gitu loh. Apalagi ini di debat. Nah bagaimana jawaban dari anak abah? Kita lihat videonya. Bayangin lo punya kepala negara yang diminta waktu luangnya selama 3,5 jam untuk melakukan wawancara untuk membahas isu-isu politik yang ada di negeri kita ini, dengan harapan masyarakat kita ini mendapatkan jawaban yang tepat terhadap penyelesaian isu-isu politik yang ada dan kebijakan-kebijakan yang cukup kontroversial. Tapi alih-alih menjawab dengan tepat sasaran, kita dapat menilai isi dari wawancara 3,5 jam itu nggak ada isinya. Tidak ada jawaban yang dirasa cukup solutif terhadap kebijakan-kebijakan isu-isu politik tersebut. Tapi bisa-bisanya beliau punya waktu untuk membahas masalah individu, masalah internal yang bersifat provokatif dan juga menggiring opini negatif. Yang kita tahu dan Bapak Presiden sendiri pasti tahu bahwa pernyataan itu pasti akan menimbulkan perdebatan sosial. Padahal kita juga nggak tahu di balik layar itu sebenarnya ada apa. Dan menurut saya itu sangat tidak pantas dikatakan di forum tersebut. Karena kita sedang membicarakan soal negara, bukan berada di tayangan gosip. Tapi kan ditanya, tapi kan cukup menjawab apa yang ditanyakan saja, tidak usah melebar kemana-mana dan menggiring opini negatif. Mohon maaf ya, karena sampai sini yang bikin gue kesel itu adalah masyarakat itu malah jadi sibuk menggoreng isu tersebut di tengah-tengah krisisnya negara kita. Yang dibahas justru malah hal-hal yang sensasional seperti itu, padahal masih banyak hal yang lebih bermanfaat yang lain untuk dibahas, untuk dikupas. Yang jelas ada urusannya sama kita, tapi malah lebih sibuk, lebih asik membahas jelas-jelas sesuatu yang gak ada urusannya sama kita. Ini lupa ya, kalau sekarang sudah jadi presiden, bukan lagi kampanye ya. Iya, Pak Presiden selayaknya tidak
bicara begitu. Tidak membayar. Ya, terjadi tahun 2022, di mana Pilpres itu tahun 2024. Jadi Mas Didit menawarkan diri untuk membuatkan desain baju putranya atau putrinya Pak Anies untuk dikenakan pada saat resepsi pernikahan. Ya, Pak Anies sebagai tokoh kan tentu nanti kalau bajunya dipakai ya yang desainer yang saat itu juga belum ngetop amat gitu. Kalau bajunya dipakai oleh putrinya Mas Anies tentu kan ada nilai tambahnya. Sekarang dibilang oleh Pak Presiden, iya tapi nggak bayar ya. Mungkin saja memang pada saat itu tidak dalam rangka jual beli. Itu karena Mas Anies kan jauh sebelum Pilpres. Itu nggak ada hubungannya dengan Pilpres dan lain-lain. Jadi katanya hanya sebagai seorang teman ya, ingin membuatkan ingin membuatkan baju putrinya, nyumbang desain ya, coret-coretan gitu. Ya kalau tahu sekarang ini diungkit seperti itu mungkin nggak mau pada saat itu. Itu loh, Pak Prabowo ini kan sudah presiden, harusnya ya kan kemenangan beliau itu kan juga dia sampaikan sendiri dibantu habis-habisan oleh Pak Jokowi. Andai kata saat itu presiden itu netral, ya Pak Jokowi nggak cawe-cawe, ya yang dibilang Pak Presiden membantu sangat maksimal. Andai kata saat itu netral, mungkin ceritanya lain. Itu loh, itu maksudnya. Jadi pendukungnya Pak Anies Baswedan ini bukan kaleng-kaleng, itu yang harus dirangkul. Gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Tidak justru disakiti perasaannya begitu. Kalau pendukungnya Pak Jokowi nggak perlu dirangkul lagi karena memang sudah pendukung dia dari awal, namanya captive gitu. Nggak perlu lagi, udah pasti dukung dia. Tapi setelah dilantik jadi presiden ini ya perlu konsolidasi, rekonsiliasi, pendukung-pendukungnya Mas Anies dirangkul gitu, diambil hatinya. Itu jangan justru disakiti perasaannya seperti itu. Gitu loh. Ya, yang das mulai yang Nah ya bener banget nih, harusnya berpikirnya seperti itu gitu loh. Ya kan kalau kita kan tahu gitu pendukung dari Pak Anies itu memang enggak sedikit gitu, banyak gitu loh. Harusnya Pak Prabowo bisa merangkul. Terus ya mudah-mudahan juga para buzzernya ini ngerti gitulah ya. Jadi kalau goreng itu ya yang pinter dikit lah ya. Yang hal-hal seperti ini nih harusnya kita malah justru malu gitu loh kalau punya presiden kok malah membicarakan hal-hal seperti ini gitu loh. Ini kan bentuknya itu rumah tangga gitu ya. Kalau memang ada masalah perlu dibayar ya ngomong aja sama Pak Anies gitu biar dibayar. Kecil banget lah cuma membayar kayak gitu kan. Oke teman-teman semua, kita lanjut ke videonya. Katanya orang yang terlalu pintar malah nggak jadi apa-apa. Berarti yang jadi apa-apa sekarang terlalu apa ya? Terlalu bodoh, terlalu rakus, terlalu kolot, terlalu ngibul. Pernyataan ini datang dari orang yang memimpin 270 juta lebih rakyat. Tapi alih-alih mendorong kecerdasan, yang dihargai justru kedunguan. Lihat aja yang diangkat menteri-menterinya, komisarisnya, dirut-dirutnya. Kadang-kadang orang terlalu pintar malah gak jadi apa-apa. Itu adalah kalimat yang dilontarkan oleh presiden kita, Bapak Prabowo. Ya di satu sisi gue setuju sih, karena memang di Indonesia tuh begitu. Lu mau pintar, lu mau inovatif, lu mau kreatif, lu mau pekerjaan yang profesional, itu gak bakal digaji tinggi. Dan lu gak bakal dihargai kayak beneran dihargai gitu. Kecuali lu memang pintar menjilat, atau lu memang orang dalam, atau lu itu memang jago berbisnis, jago ngomong. Gimana menurut teman-teman? Semua negara ada aja yang korupsi. Oke, semua negara punya kekurangannya masing-masing. Tapi apa yang membedakan Indonesia dengan negara-negara lain? Terang-terangan. Korupsi terang-terangan. Ngatain orang terang-terangan. Ngomong yang gak pantas di media terang-terangan.
ngancam terang-terangan, pokoknya semua serba terang-terangan. Dan belum beres masalah satu, tiba-tiba ada lagi yang lain, ada lagi yang lain. Bayangin aja dah, kita baru aja ngobrolin, baru aja nih satu masalah, kita baru kayak, ih parah banget ya, kayak gitu ya, nggak habis pikir udah gini-gini. Tiba-tiba besoknya ada lagi, pembahasannya beda lagi, geleng-geleng kepala lagi. Dan yang paling menarik dari itu semua, orang-orang yang terang-terangan itu, mereka tahu kalau kita mending digituin. Bombardir aja, terang-terangan aja. Banyak aja semuanya nih, kumpulin aja biar kita pusing. Jadi bukan kita yang orangnya tuh kayak pemaaf, kita biar itu terjadi. Enggak, kita lebih kebingung, kita mau masalahin apa? Mau masalahin mana duluan? GWS Indonesia mengadakan wawancara secara terbuka bagi para senior jurnalis tanpa ada pesanan, pertanyaan, atau larangan-larangan tertentu sebagai topeng kalau memang negara ini demokrasi. Tapi selama 3 jam tersebut itu malah membuktikan bahwa presiden kita tidak mengerti konteks pertanyaannya dan masalah yang ada di negaranya. Kita dibawa muter-muter, makin gak nyambung jawaban dan pertanyaannya. Presiden kita tuh seperti gak tahu masalah sosial bagi masyarakatnya. Yang dia tahu makan gratis aja udah. Kalau masyarakat kita perlunya makan, gak perlu harga diri, gak perlu pekerjaan. Bahkan kayak gak peduli dolar nembus 17.000, bursa saham Indonesia turun lagi. Tapi yang paling gue benci itu ketika ada pertanyaan tentang draft RUU TNI yang sampai saat ini setelah disahkan draftnya tidak bisa diakses dan dibaca. Yang dimana ditakutkan RUU ini sama seperti Undang-Undang Cipta Kerja, nggak ada yang bisa akses. Katanya ini rancangan undang-undang itu hasil dari partisipasi masyarakat, tapi masyarakat nggak ada yang tahu dalamnya. Malah dijawab dengan UTN itu hanya menambahkan batas usia pensiunan TNI. Katanya cuma begitu kata dia, tapi masyarakat nggak bisa tahu dan tidak bisa mengakses. Ditambah lagi dengan pertanyaan-pertanyaan demo mahasiswa yang mewarnai kepemimpinannya yang baru berjalan kurang lebih 200 hari. Malah dijawab dengan kata-kata kalau mahasiswa ini dan demo-demo tersebut adalah demo bayaran. Demo bayaran. Kalau emang demo itu bayaran, Pak, berarti dulu waktu masyarakat demo membela Bapak sampai terjadi korban jiwa itu juga bayaran, yang dimana dipelopori oleh kader-kader Bapak sendiri. Dan di saat itu TNI pro sekali kepada masyarakat ketika masyarakat membela Bapak di Pilpres sebelumnya. Tapi sekarang berbeda, ketika Bapak menjabat dan ada aksi demonstrasi, TNI kita malah bersikap agresif dan Bapak menyebut mereka demo bayaran. Statement yang sangat lucu dari seorang pemimpin bangsa yang dimana menjunjung tinggi demokrasi, Pak. Gua nggak tahu ini salah siapa. Yang pasti mereka berhasil membuat bodoh sebagian besar masyarakat kita.